Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Kalau kita boleh hidup hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kesempatan hidup satu hari lagi yang Tuhan berikan bagi kita, dan semua hanya karena anugerah Tuhan. Sewaktu kita mau datang dengan hati bersyukur, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk sepanjang malam tidur nyenyak yang boleh kami nikmati, dan Engkau pulihkan kekuatan kesehatan kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bahkan kami bersyukur kami boleh menikmati kasih-Mu yang semakin hari semakin bertambah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau selalu ada bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami naikkan pujian syukur kami. Kami naikkan sembah kami kepadamu, satu-satunya Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat penuh atas hidup kami. Bapa yang baik dan semua yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Haleluya. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami ada pagi hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak
bertambah besar anugerah-Mu. Sekali katakan, Ku ada sebagaimana kami ada. Ku ada sebagaimana Ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan-Ku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi mari katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Anugerah yang ajaib yang Kau limpahkan bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah.
sembah, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya Allah. Kau juru selamat yang menebus hidup kami. Kau menyelamatkan kami. Kami bersyukur. Bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, Kau yang berkuasa di bumi dan di surga. Sungguh Kau ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau
satu-satunya. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, sebab Kau setia, sebab Kau mulia, dan tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Kau yang mengasihi kami, Kau yang mencintai kami, apa adanya Kau terima kami, Kau sertai kami, Kau jagai kami, seperti biji mata-Mu. Engkau jagai kami dari setiap mara bahaya. Engkau lindungi kami, Engkau naungi kami Tuhan. Dan Engkau yang selalu bertindak, memberikan pertolongan bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau yang membela hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu Kau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Setiap musik hidup kami Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musik hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Aku
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ya ku lewati semua perkenanan-Mu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, amin, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ya ku lewati semua perkenanan-Mu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Anugerah yang besar yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang semakin hari semakin bertambah dalam hidup kami. Kasih yang ajaib, kasih yang sempurna, kasih yang menyelamatkan hidup kami, kasih yang mau menerima kami apa adanya, tanpa mengingat-ingat lagi salah dan dosa kami.
Bahkan hari lepas hari Engkau sertai kami. Di dalam setiap musim hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang menuntun langkah demi langkah hidup kami. Engkau yang memimpin. Engkau yang menyertai kami. Dan Engkau juga Allah yang bertindak untuk memberikan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Karena kami boleh hidup, kami boleh ada, dan kami boleh berkumpul di dalam nama-Mu, bersekutu, memuji, menyembah-Mu. Itu pun karena anugerah-Mu, Tuhan. Sebab itu pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Pujian kami naikkan kepadamu. Sebab Engkau yang layak, Tuhan. Dan tidak ada yang lain selain Engkau. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Dan sepanjang hari yang baru kami percaya, anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman. Untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita ada itu karena anugerah Tuhan. Dan kita semua boleh sehat, kita boleh kuat, itu juga karena kebaikan Tuhan. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan menyambung dari kisah yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-6, dan sekarang kita ada di ayatnya yang ke-67 sampai ayatnya yang ke-71. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 67 sampai ayat yang ke-71, itu judul perikopnya adalah pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Puji nama Tuhan. Ini adalah perikop sambungan dari apa yang murid-murid kemarin sampaikan, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Santo kemarin, bahwa selain dari 12 murid Yesus yang kita kenal kemudian disebut para rasul, maka ada murid-murid yang lain yang teruji oleh waktu, dan akhirnya mulai sejak saat itu, kata firman Tuhan, banyak murid-murid yang mengundurkan diri karena tidak tahan mendengar perkataan-perkataan Yesus. Dan kemarin kita sudah belajar seperti apa yang Pak Santo sampaikan, biarlah dengan berjalannya waktu, hari lepas hari kita boleh semakin teruji bahwa kita adalah murid yang sejati, bukan hanya sekedar murid, apalagi hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu untuk memuaskan keinginan daging kita.
Karena kekristenan tidak boleh seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar kekristenan. Ya memang ada begitu banyak di antara kita kan dulunya memang punya pola seperti itu. Menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan karena mengharapkan sesuatu. Sehingga ketika merasa nggak mendapatkan sesuatu, maka kita dengan enteng, dengan ringan meninggalkan Tuhan. Tapi seperti yang berkali-kali saya sampaikan, kalaupun kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dan semakin hari kita melakukannya dengan tingkatan yang lebih meningkat, itu sekali lagi bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi karena kita mengasihi Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu yang terbaik lebih dulu bagi kita. Makanya setiap kali kita mendengar firman, setiap kali kita mendengar perkataan firman Tuhan, seperti yang kemarin kita sama-sama katakan, mari biarlah roh kita yang menerima perkataan Tuhan. Karena kalau hanya daging kita yang menerima perkataan-perkataan firman Tuhan, ya memang seringkali daging kita akan menolak. Karena seakan-akan perkataan firman Tuhan itu nggak sesuai dengan keinginan daging kita. Karena Paulus dengan jelas katakan juga kepada jemaat di Galatia, bahwa keinginan daging dan keinginan roh itu selalu bertentangan. Nah, makanya yuk kita semakin hari mematikan kedagingan kita. Dan biarlah roh kita semakin kuat, dan itu nggak ada cara lain selain kita, seperti kemarin saya katakan, kita punya kerendahan hati, kita punya kelemah lembutan yang dibuktikan dengan ketaatan akan perkataan firman Tuhan. Dan taat itu definisinya kan sederhana Bapak Ibu. Yaitu dengar, lakukan, sudah. Merenungkan itu berbeda dengan kalau kita dengar firman, terus kita pikir-pikir apakah kita dapat untung atau enggak ketika melakukan. Nah, itu udah akan menjadi satu hal yang fatal kesalahannya. Tapi mari kita belajar taat, dengar firman, dan lakukan. Karena saya percaya sekali lagi kita akan melakukan apa yang kita percayai, dan apa yang kita percaya itu tentu karena apa yang kita fahami dan kita mengerti. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, seharusnya kita mengerti setiap perkataan-perkataan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengingatkan kita dengan jelas bahwa roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Bukankah setiap kita orang-orang yang sudah mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita memberi diri dibaptis, maka firman Tuhan katakan kita akan menerima karunia Roh Kudus. Baptisan yang berkali-kali saya katakan itu maknanya adalah kita mati bersama dengan Kristus, dikubur bersama dengan Kristus, dan bangkit bersama dengan Kristus di ciptaan baru. Dan itu proses seumur hidup. Makanya di awal tadi saya katakan, mari kita mematikan daging kita. Semakin hari semakin kita matikan. Supaya roh itu semakin kuat, semakin hidup, dan mengendalikan hidup kita. Nah, akhirnya di perikop ini katakan, maka Yesus ngomong juga kepada 12 muridnya. Dan Yesus katakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, pertanyaan yang sama saat ini. Kalau seandainya Yesus berkata kepada Bapak Ibu, apakah engkau mau pergi? Apakah engkau tersinggung kalau engkau dengar firman Tuhan? Apakah engkau ngambek kalau engkau dengar firman Tuhan? Wah, Yesus dalam tanda kutip saya ngomong tantang juga sama kita. Kalau lu mau ngambek, mau tinggalin gua, ya udah pergi aja, nggak sekalian lu pergi. Nah, kalau mau pakai bahasa gaul, emang gua pikirin, emang gua butuh elu kata Tuhan. Jadi, come on, kalau ada yang masih ngambek-ngambek, ingat Tuhan bisa ngomong kayak gitu dengan kita. Emang gua pikirin lu ngambek, emangnya lu atau gua yang butuh? Ya mungkin bahasanya nggak sekasar itu mungkin kan. Tapi maknanya maksud saya seperti itu. Tapi saya percaya saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu yang nggak pernah ngambek dengan Tuhan. Amin. Nah, kalaupun ada yang masih ngambek ya bertobat. Daripada Tuhan ngomong, nggak pergi aja sekalian.
Nah, kan saya udah pernah katakan juga, meninggalkan Tuhan atau ditinggalkan Tuhan itu keadaan kita akan pahit. Nah, tapi kita bersyukur melalui apa yang akhirnya Simon Petrus katakan. Simon Petrus jawab gini, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Karena kan berkali-kali juga kita sudah belajar sama-sama. Dalam hidup kita ini kan cuma hanya dua pilihan. Kalau nggak ikut Tuhan, otomatis kita akan ikut hantu. Kalau kita nggak hidup benar, udah pasti kita akan hidup salah. Cuma dua pilihannya Bapak Ibu. Dan keputusannya itu ada di tangan kita. Karena kita bukan diciptakan sebagai robot. Tapi kita diciptakan sebagai pribadi dengan free will, dengan kehendak bebas. Sehingga kita diberi kebebasan untuk memilih. Makanya Yesus juga tanya. Walaupun di ayat berikutnya kan Yesus juga bilang, kalian ini aku pilih loh. Karena memang Yesus yang pilih. Bukankah di dalam Yohanes nanti ayat pasal 16 kita juga akan mendengar sebuah ayat yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Dan aku mau supaya buahmu itu tetap. Nah, saya berdoa dan saya percaya setiap kita sama dengan 12 murid yang memang Yesus sendiri pilih. Amin. Kita juga adalah orang-orang yang memang Yesus pilih. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Yesus, itu juga hanya karena kasih karunia. Nah, makanya Petrus katakan, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Kenapa? Karena perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Selagi setiap perkataan Tuhan ketika itu kita terima di dalam roh kita, bukan daging kita, maka percayalah itu akan menjadi perkataan-perkataan yang hidup. Seperti kemarin saya katakan, sebagai ciptaan baru, memang kita butuh firman. Kalau sampai ada orang nggak merasa butuh firman, jangan-jangan dia belum menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Jangan-jangan dia hanya sekedar beragama Kristen. Karena kalau orang yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, dia akan sangat-sangat butuh perkataan-perkataan firman Tuhan. Karena itu makanan utamanya, karena itu makanan pokoknya. Jadi kalau ada orang yang ngomong bosan dengan firman, apalagi muak dengan firman, apalagi marah dengan firman ketika ada firman yang menegurnya, pertanyaan yang coba direnungkan adalah apakah kau sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, apakah engkau sudah jadi ciptaan yang baru. Karena sekali lagi saya mau katakan sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, harusnya ketika dengar firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang benar-benar exciting bagi kita. Wow, ini aku butuh nih. Makanya Petrus katakan bahwa firman itu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, dan biarlah ini juga menjadi pernyataan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Setiap kita dengar firman, apapun itu, Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, hari ini Engkau tegur aku, Tuhan ampuni aku. Tuhan, terima kasih Engkau masih tegur aku, itu berarti Engkau masih sayang sama aku. Sehingga kita nggak jadi seperti orang kebanyakan, orang Kristen kebanyakan. Hanya suka dengar firman itu yang hanya menyenangkan telinganya. Saya udah pernah katakan, itu nggak bedanya kita seperti apa yang Paulus tulis kepada anak didiknya Timotius. Karena memang di hari-hari terakhir, di akhir zaman, orang akan banyak mengumpulkan nenek-nenek tukang dongeng. Saya udah pernah sampaikan, bukan berarti terus gereja panggil nenek-nenek tua dongeng, bukan. Tapi itu bicara sikap hati ketika dengar firman, kita anggap firman itu maunya seperti dongeng yang menina bobokkan kita. Wah, diberkati, wah, saya mau itu. Tapi ketika ditegur, oh ngambek, marah. Oh, nggak cocok ini. Wah, ini pendetanya ini nyindir nih, sengaja nih. Nah, ini pasti ada yang cerita nih. Loh. Yuk, mari punya sikap hati yang benar ketika kita dengar firman Tuhan. Seperti Ibrani katakan, kalau hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Nah, dan kemudian Petrus katakan kenapa? Kenapa mereka nggak mau lari dari Tuhan? Bukan hanya sebatas karena perkataan Tuhan itu hidup yang kekal, tapi ayat 69 katakan, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Karena sebuah pengenalan. Sekali lagi, fokus tahun ini adalah kita ini menjadi umat yang mengenal Allah. Sehingga kita akan menjadi umat yang kuat. Dan
bertindak. Makanya yuk kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan. Ya tentu secara detail saya secara pribadi juga nggak tahu waktu Yesus ngomong seperti ini, para murid ini sudah ikut Yesus berapa lama. Tapi tentu kita juga tahu di dalam perjalanan-perjalanan murid bersama dengan Yesus, bahkan sampai akhir ketika Yesus ditangkap, Petrus juga masih bisa menyangkal. Tapi maksud saya adalah, yuk memang pengenalan kita itu harus semakin bertumbuh. Kita nggak bisa mengenal Tuhan hanya dalam satu sisi Tuhan saja. Kita harus mengenal Tuhan itu secara keseluruhan. Dalam seluruh sisi, aspek, karakter, sifat Allah. Dan itu kan butuh sebuah proses yang semakin hari semakin kita kenal. Makanya berkali-kali saya akan terus mengingatkan 3 hal yang Pak Ahyong katakan, untuk kita bisa mengenal Tuhan semakin dalam, itu kita butuh pengetahuan firman, perkataan-perkataan Tuhan. Makanya jangan bosan dengan perkataan firman Tuhan, apalagi ngambek dengar perkataan Tuhan. Yang kedua, terus harus mengalami perkataan Tuhan, yaitu kita mempraktekkan apa yang Tuhan katakan. Karena semakin kita praktek, semakin kita lakukan, kita akan semakin teguh. Oh iya ya, betul, memang iya. Nah masalahnya kan banyak orang gini, selalu ngomong belum juga praktek sudah ngomong, susah tuh firman. Atau kalimat-kalimat yang seperti, Pak, teori sama praktek itu beda, Pak. Dan saya mau kasih tahu kenapa ada orang yang ngomong teori dan praktek itu beda, karena dia orang yang tidak taat. Teori, contoh, teori suruh dikucurkan pelan-pelan, dia maunya langsung main siram. Ya beda lah. Yang namanya praktek itu ya kamu lakukan tepat seperti apa yang teori katakan. Kalau masih ada orang yang ngomong teori dan praktek itu beda, itu karena engkau nggak taat. Nah, jadi sekali lagi, yuk kita semakin hari semakin mengenal. Gimana cara mengenal? Ya pengalaman. Firman Tuhan ngomong apa, lakukan. Ngomong apa, lakukan. Sehingga kita melihat, oh iya betul juga ya. Betul juga ya. Nah, sehingga itu menjadi sebuah pencerahan, menjadi sebuah respon otomatis dalam hidup kita. Nah, jadi biarlah keyakinan Petrus itu juga menjadi keyakinan kita. Karena di ayat berikutnya katakan bahwa di antara 12 itu pun akan ada satu yang enggak kenal. Dan di ayat-ayat sebelumnya di atas sudah jelas sih, walaupun Yesus tahu karena dia Allah yang maha tahu bahwa Yudas akan mengkhianati. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah Pak Ayong, yaitu tentang perjamuan malam terakhir, sampai detik terakhir, Yesus pun masih memberi kesempatan kepada Yudas. Jadi jangan ada yang salah menafsirkan tentang Yudas. Wah kasihan ya Yudas ya, sudah ditentukan untuk menyerahkan Yesus sehingga dia mati masuk neraka. Enggak. Tuhan tidak pernah menentukan siapanya. Yang Tuhan tentukan dari awal itu adalah bahwa Yesus turun ke dalam dunia, itu dia harus menyerahkan nyawanya. Sama seperti ada ayat katakan begini, penyesatan itu pasti akan tetap ada. Tapi terkutuklah orang yang menyesatkan. Yudas diberi kesempatan, walaupun di ayat sebelumnya dikatakan memang Yudas dari sejak semula tuh nggak percaya Yesus. Tapi Yesus penuh belas kasihan. Nah sama, hari-hari ini kan kita mau mengenal Allah kuat dan bertindak. Artinya memimpin orang-orang yang belum mengenal Yesus, belum percaya kepada Yesus, yuk kita juga miliki hati seperti Yesus. Seperti khotbah Bapak Peter Wijaya hari Minggu yang lalu. Kalau Bapak Ibu yang ibadah raya di Pelita Community, atau kalau enggak, nanti boleh nonton di channel YouTube Pelita. Bagaimana kemurahan hati Yesus. Koneksi, bukan koreksi. Terus bisa menerima apa adanya. Nah, itu yang Yesus lakukan terhadap Yudas. Jadi pembelajaran firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini adalah, yuk kita seperti Simon Petrus yang semakin mengenal Tuhan Yesus,
Sehingga ketika perkataan firman bagi orang itu cukup keras, sehingga membuat banyak orang mundur, tapi Petrus justru semakin melekat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita mau belajar seperti Yesus, yang bisa menerima orang apa adanya, memberi kesempatan, bahkan berulang-ulang, sampai titik terakhir. Memang limitnya sudah habis, dan Yudas tetap memilih untuk dia menyerahkan Yesus. Itu adalah pilihan dan keputusan Yudas. Tapi dari sisi Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan dan anugerah. Nah, begitu juga dengan kita. Sekali lagi saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu sudah mendapatkan nama-nama atau wajah orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita pimpin mereka kenal Yesus di sepanjang tahun ini. Sekalipun harus korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban perasaan, yuk tetap bawa mereka mengenal Yesus sampai batas akhir hidup mereka. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tambahkan. Mungkin Ibu Caca mau tambahkan sesuatu. Saya dapatkan tentang bahwa pergilah untuk ayat tentang Tuhan meminta apakah kamu tidak mau pergi, seperti itu. Aku merasa bahwa sebenarnya kan murid-murid Yesus ikut Yesus 3 tahun, juga melayani Tuhan. Aku melihat Yesus, murid-muridnya itu ya kemanapun Yesus pergi dia ikut melayani Tuhan. Tapi ternyata murid-murid Yesus itu juga banyak yang belum kenal esensi yang Tuhan suruh ya. Itu sebenarnya pekerjaan yang penting adalah Injil. Mungkin akan Injil kali, Injil yang ditekankan. Karena menginjili itu sebenarnya satu pekerjaan roh yang sampai sekarang pun kita, saya sebagai yang sudah ikut sekian lama, itu bukanlah hal yang mudah untuk dikerjain. Saya mau kasih kesaksian, tadi saya kebayangin aja. Saya kemarin pertama kali cebokin mamaku, cebokin mamaku. Aku merasa waktu aku cebokin mamaku, aku merasa ini yang susah banget. Karena, ini kan jorok. Enggak sesuatu yang gimana? Yang sesuatu yang jijik ya, sorry. Tapi saya lakukan dan saya melayani mama saya. Waktu saya melayani mama saya mengerti bahwa saya sebagai anak, oh iya bisa kok saya bisa. Oh iya saya bisa, gitu loh. Yang saya pikir bahwa saya selama ini sudah jadi melayani mama saya dengan baik, tapi ada pilihan saya nggak mau kalau suruh cebok, saya paling takut. Saya paling jangan deh, kalau giliran ini jangan deh. Tapi ini satu hal yang kalau bisa pilih jangan. Mungkin inilah yang, tapi Tuhan suruh sama seperti pergilah, memang Tuhan Yesus tahu sebenarnya murid-muridnya juga gak gampang untuk melakukan itu. Tapi ini satu pekerjaan yang harus dikerjakan kita sebagai murid-muridnya. Sama juga aku melayani mamaku, bahwa aku juga harus tuntas melayani mamaku yang memang harus saya kerjakan seperti itu. Jadi memang jalanin sebagai anak ya, aku harus jadi anak sampai tuntas ya. Sebagai murid memang apapun yang Tuhan suruh aku, ya aku juga harus kerjakan. Yang bahkan aku nggak suka, yaitu pergi mengabarkan Injil, ketemu orang-orang dan melayani dia, bahkan menyediakan waktu, semuanya seperti itu, Pak. Makasih. Oke, terima kasih Bu Caca. Jadi melayani itu nggak bisa pilih-pilih. Bahkan sampai yang ngerasanya kita nggak mau, ya harus lakukan. Oke, Bu Miranti mau tambahkan sesuatu? Ya, puji Tuhan ya. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu membawa kita bisa melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu itu heran. Saya dan suami itu dari sejak menikah ya, itu pindah-pindah kota,
pindah-pindah provinsi itu bukan maunya kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, bukan maunya kita. Waktu itu yang pertama karena tugas suami, ya. Jadi kalau dia pindah, nggak mungkin saya tinggal di kota itu, karena kota itu juga jauh dari keluarga saya. Nah, pindah lagi ke tempat yang jauh juga lagi. Dan itu kalau orang mengatakan lama, ya lama. Mengatakan sebentar, ya sebentar. Periodenya di antara 3 tahun sampai 5 tahun. Itu saya alami terus-menerus. Sudah 40 sekian tahun ya. Terakhir kan kami ini pensiun ya. Kami pensiun, saya pensiun. Tapi kami juga tidak tinggal menetap di satu tempat saja. Kadang di rumah yang ditinggalkan oleh ayah saya kepada kami itu tinggal sana. Nah, ini rumah yang sekarang saya tempatin ini, kami menempatinya sejak COVID. Ya. Karena di sini memang nggak banyak ketemu orang. Nah, itu. Bapak Ibu, terakhir-akhir ini saya ditawarkan bekerja di satu tempat yang jauh lagi, ya, di Sulawesi Selatan sana. Dan Sulawesi Selatan bukan di Makassar, tapi jauh dari situ. Nah, ini suatu rumah sakit internasional yang besar, Bapak Ibu. Tapi jauh. Nggak banyak orang mau ke sana. Wah, saya juga pikir, Tuhan, apa sih maksud Tuhan? Kalau saya disuruh menolong orang dalam hal dia sakit atau dalam finansial gitu ya, itu sudah saya lakukan. Apa yang Tuhan suruhkan kepada kami ke Sorowako ini ya. Dan itu periodisasinya minimal 1 tahun. Dan saya minta ya, karena apa? Kalau dokter itu terdaftar dalam registrasi ya Bapak Ibu. Registrasi dokter saya untuk periode ini habisnya 2024. Ya paling lama 2024 lah kata saya. Tapi nggak tahu, nanti jam 9 kami akan wawancara ya. Mereka akan tanya, saya bisa berapa lama di sana? Cocok enggak saya ini sebagai anggota timnya mereka gitu. Nah, saya percaya ada maksud Tuhan dalam hidup saya. Dan saya sekarang itu sudah tidak memperhitungkan lagi, aku mati nanti bagaimana, di mana, ya di muka bumi inilah, ya badannya dikubur lah, kan gitu, masuk ke dalam bumi kan cuman gitu. Dan saya meninggalkan teman itu dalam wujud badan misalkan, tapi roh kita bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan itu yang saya katakan bertahap, itu saya sekarang sampai pada tingkatan yang saya nggak peduli lagi dengan diri saya. Saya percaya Tuhan itu mengatur hidup saya luar biasa. Dan selama saya berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah tugas, kan ada ya orang itu yang mengatakan, oh dia itu pindah karena oh dia pribadinya nggak baik sampai dia keluar dari sana, pindah lagi, pindah lagi. Kami enggak begitu Bapak Ibu. Kami itu menjalankan tugas. Saya pernah memang waktu di satu tempat, saya dianggap orang baru kan, walaupun saya itu pangkatnya sudah lebih tinggi dari direktur gitu ya, saya dianggap orang baru. Kenapa pindah? Kenapa pindah? Gitu kan? Orang tuh banyak mengatakan begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengenal Tuhan, ya, maka kita akan tahu bahwa ada maksud Tuhan dalam hidup kita supaya kita itu menjalankan perintah Tuhan itu dengan suatu
penyerahan diri, dengan suatu karena kita mengenal Tuhan, karena kita sudah mempercayakan diri kita kepada Tuhan, maka nggak masalah gitu. Apapun yang kita lakukan. Kalau Ibu Ciacia kan mungkin karena pekerjaan awalnya itu nggak jorok-jorok ya. Kalau saya ini jorok-jorok pekerjaannya, Bu. Di laboratorium itu semua jorok itu. Mulai dari urin, feses, ya, sputum, ya, itu dahak orang itu. Cairan pleura, cairan asites itu barang yang jorok, bukan cuma kelihatan jorok, tapi itu infeksius. Tapi saya percaya Tuhan mempunyai maksud kenapa saya harus mengerjakan seperti itu. Dan Bapak Ibu, kalau hanya berkat materi itu ya sudah saya katakan kan saya ini makan juga sedikit, nggak banyak. Dan materi yang diberikan Tuhan itu berlebih-lebih, dan saya menolong lebih besar yang saya berikan kepada orang daripada untuk diri pribadi saya. Nah, pengenalan Tuhan yang seperti ini nggak saya dapat tiba-tiba, Bapak Ibu. Tapi lama dan hati yang benar-benar mau gitu ya. Karena apa, Bapak Ibu? Kita diberi kehendak bebas ya oleh Tuhan. Saat mana kita mengenal Tuhan, itu tetap ada kehendak bebas. Maka seperti Yudas Iskariot, Tuhan katakan pada perjamuan malam terakhir nantinya ya, itu kan Tuhan mencelupkan roti ke dalam anggur, kemudian diberikan kepada Yudas. Nah, dia katakan, pergilah, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Nah, di situ Tuhan itu memberi kehendak bebas kepada Yudas, sama seperti kepada kita. Nah, kita mau tetap dengan kenyamanan kita, apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan? Kalau saya memberitakan firman Tuhan, saya nggak pandai ya. Saya juga kalau seperti teman-teman saya itu yang menyampaikan tentang Tuhan Yesus dengan pengetahuannya yang bagus-bagus gitu ya, saya nggak bisa, Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikannya dengan perilaku saya, pekerjaan saya, ya saya menolong orang. Hanya seperti itu, suatu yang nggak baik ya, nggak terlalu wah gitu ya. Tapi saya percaya ada Tuhan maksudkan dalam setiap langkah hidup saya supaya saya melakukan kehendak Tuhan dan membuat orang itu mengenal Tuhan, menjadi muridnya. Itu yang saya dapatkan hari ini, Pak. Mengapa Yudas Iskariot itu disebut iblis oleh Tuhan? Sebenarnya kehendak pribadi dari Yudas Iskariot itulah yang diuji sebenarnya oleh Tuhan. Toh dia gagal. Nah, baiklah kita jangan gagal ya. Kita tetap melakukan kehendak Tuhan dengan penyerahan diri kepada Tuhan karena kita sudah mengenal bahwa Tuhan lah yang datang dari Allah. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang poin pentingnya adalah yuk kita semakin bertumbuh mengenal Tuhan, memahami Tuhan, sehingga kita akan terus dapat melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi untuk Ibu Ciacia, kuatkan dan teguhkan hatimu. Semua itu hanya bicara soal di pikiran kita. Kalau kita ngomong jorok-jorok ya. Padahal sebenarnya ya, dari kecil mungkin Ibu Ciacia waktu ngurus 3 baby, itu juga udah biasa ngurusin seperti itu. Terus yang kedua yang membuat kita bisa melakukan itu, iya ya, waktu kita kecil, mama kita juga ngurusin BAB kita juga. Nah, jadi sekali lagi sebenarnya itu semua hanya di sini. Sama dengan kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kita terima dengan daging, sekali lagi dengan logika kita, wah memang kita nggak bisa juga melakukan. Aduh, ini takut, ini enggak. Kalau yang melayani gini bolehlah Tuhan. Khotbah, singer, bolehlah Tuhan yang lain. Tapi kalau ini,
Tapi semua kan hanya sebatas di sini sebenarnya. Kalau Ibu Miranti ya udah setiap hari. Nah, hari-hari yang disebutin tadi, yang jorok-jorok yang dipegang. Tapi itu tadi bisa itu karena biasa, tapi balik-balik semua tinggal di pola pikir kok. Jorok nggak jorok, berat nggak berat, itu semua tinggal kita yang atur. Semua dari kendali kita. Jadi bersama Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Lakukan dengan sukacita. Oke, jadi sekali lagi hari ini, yuk semakin bertumbuh mengenal Tuhan, sehingga kita dengar perkataan Tuhan, kita taat lakukan. Dan yang kedua kita punya Doakan saya ya. Oh ya, yang di chat tadi ya Hengki ya. Yang kedua kita yuk punya sikap hati, murah hati, mau terima orang, pimpin orang, sampai orang itu juga mengenal dan percaya Yesus, sekalipun harus berkorban. Oke, silakan Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa sepakat kita. Silakan Ibu Jaja. Yuk kita masuk di dalam doa, kita sehati. Tuhan, terima kasih sekali lagi, kami bersyukur padamu untuk pagi ini. Kau terus memberikan kami kesempatan menyembah Tuhan dengan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Dan Kau kiranya menerima segala puji-pujian kami yang kami persembahkan kepadamu. Dan itu sungguh memberikan kami juga hati yang damai sejahtera. Kami berterima kasih. Tuhan, nyalakan terus-menerus roh kami akan pengenalan akan Engkau, sehingga kami boleh menjadi kuat dan menjadi juga umat yang bertindak juga. Kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku. Tuhan, kami mau bertumbuh terus Tuhan. Kami mau sebagai anak yang mau tunduk pada Bapaknya. Kami mau Tuhan, kami mau terus belajar. Kami mau belajar memperbaharui diri kami Tuhan. Kami mau belajar dari hal yang sederhana yang Tuhan suruh. Kami mau juga Tuhan. Kami mau juga Tuhan, kemana Tuhan putus kami. Kami mau juga Tuhan. Kami mau Tuhan kepada hal-hal yang sulit seringkali kami katakan kami tidak bisa. Tapi kami tahu Tuhan Allah kami yang akan memberikan kami kekuatan, yang akan menolong kami menjadi murid-Mu yang menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami tidak sama dengan dunia ini Tuhan. Kami tahu juga Tuhan dunia ini tidak akan menerima kami. Karena kami melakukan apa yang Tuhan suruh. Tapi berikan kami iman yang boleh menjadi anak Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau terus melakukan seperti apapun, seperti apa yang Kau sudah tunjukkan kepada kami selama Engkau ada di dalam dunia ini 3,5 tahun. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk dari Mama Pak Heri, kami keserahkan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa 2-3 orang berkumpul, Tuhan Kau ada dan Kau akan bekerja di tengah-tengah kami, dan kami sepakat sungguh menyerahkan Mama Pak Heri di dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa mujizat-Mu boleh terjadi di dalam tubuh Mama Pak Heri, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang jamah dan sembuhlah dia ya Tuhan, oleh karena nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Hamba juga bersyukur Tuhan, tak habis-habisnya Tuhan menunjukkan kepada mama saya. Tuhan terus berikan dia kasih karunia. Hamba tak habis-habisnya bersyukur padamu Tuhan. Engkau terus menolong dia dari pagi sampai malam. Walaupun kelihatan bukan seperti lemah, dia akan kembali karena Engkau yang menolong mama. Terima kasih Tuhan, kalau mama juga boleh bangun, boleh makan, boleh berdoa, masih boleh ingat anak-anaknya. Hamba bersyukur padamu Tuhan. Tuhan teruslah bersama dengan dia dan dia punya damai sejahtera dan Yesus ada di dalam hatinya yang terus dia ingat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama Pak Simon. Kami berdoa Tuhan di dalam kondisi apapun dia. Kami berdoa di dalam diri dia ada damai sejahtera.
Di dalam diri dia yang dia ingat terus adalah Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah yang memberikan dia keselamatan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga berikan kekuatan kepada Pak Simon. Harus pulang pergi Jambi ke Bangka. Juga harus mengurus beberapa hal untuk mamanya, berikan dia kesehatan. Dan juga Ibu Simon, kami serahkan mereka di dalam tangan. Kami juga berdoa untuk Ibu Merianti di dalam proses untuk kesehatan dia. Tuhan juga tolong Ibu Merianti menjadi seorang dokter. Kami juga ingat akan dia hari ini akan interview jam 9 pagi. Bekerjalah ya Tuhan pada saat interview itu. Apapun yang Tuhan mau kehendaki, terjadilah. Dan Tuhan, kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Ibu Merianti dalam pekerjaan ketika dia melayani masyarakat. Dimanapun dia berada, dia mau belajar juga untuk taat padamu ya Tuhan. Untuk itu, dia sungguh mau Engkau ada bersama dengan dia pada saat interview nanti. Hikmat-Mu yang bekerja, berkat-Mu yang melimpahi padanya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur padamu. Sekali lagi Engkau memberkati setiap teman-teman yang di Koramdio ini. Berkati kami, iman kami, dan hari-hari kami yang kami lewati. Tuhan, terima kasih. Berikan kami semua yang di sini hati yang setia. Tambahkan dan tambahkan lagi teman-teman yang lain. Boleh bersama-sama dengan kami berkumpul di sini berdoa, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau Daniel Aheng, silakan tutup dalam doa kau. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan atas kasih-Mu pada kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bangga bahwa Engkau Allah selalu baik bagi kami semua ya Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau tetap taat dan setia pada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau mampukan kami ya Tuhan yang kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat melakukan sesuai apa yang Engkau mau ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami ya Tuhan, terutama kami adalah grup Koramdio ini ya Tuhan. Kau tambahkan iman kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap teguh mengenal Engkau ya Tuhan, lebih dekat lagi ya Tuhan, dan kuat dan tetap bertindak ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami semua ya Tuhan Yesus. Berilah kami kekuatan kesehatan ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat melakukan sesuatu ya Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami menyerahkan ya Tuhan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau memimpin setiap pekerjaan kami, baik yang berusaha, yang melayani, maupun ya Tuhan Yesus, apapun tugas yang hamba-hamba melakukan ya Tuhan, Engkau sini memberkati kami ya Tuhan, buat kami berhasil ya Tuhan Yesus. Dan tutup semua kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus, jauhkan dari sakit penyakit ya Tuhan Yesus, supaya kami tak berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang terbaik bagi kami semua. Yang terima berkat damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah, yang datang dari Allah Bapa di surga, dan kuasa kebangkitan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis bersama Roh Kudus yang kita terima dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.